cloud lokal itu kan bukan cuma soal teknologi, tapi soal kendali begitu ya Pak, atas data bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Dan di tengah gempuran layanan asing, Biznet Gio ini hadir membawa semangat kedaulatan digital lewat infrastruktur yang pastinya aman dan juga terpercaya. Mungkin pertanyaan pertama saya ya Pak, untuk Pak Dondi sendiri, ini bagaimana Biznet Gio mendeskripsikan kedaulatan digital dan kenapa ini jadi isu yang penting begitu Pak? Oke, jadi menurut kami ya, kami sudah ada di bisnis ini mulai dari tahun 2015, jadi sudah hampir 10 tahun kita menyediakan layanan cloud untuk Indonesia. Jadi menurut kami itu kedaulatan data adalah di mana satu bangsa itu bisa mengelola datanya sendiri, di ranahnya sendiri, tanpa harus tergantung dari peraturan yang dibuat oleh asing. Gitu. Memang ada compliance yang harus kita ikutin, seperti ISO, tapi itu kan standar internasional, kita juga ada SNI dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya kedaulatan data. Oke, Pak, terkait dengan keunggulan begitu ya, apa sih sebenarnya keunggulan utama dari infrastruktur cloud lokal Biznet Gio mungkin dibandingkan dengan solusi cloud global dari mungkin sisi keamanannya, dari sisi kepatuhannya, dan juga keandalannya sendiri, Pak? Karena kalau dari sisi keamanan ya, dan juga kepatuhan, karena kita adalah entitas Indonesia, kita perusahaan dari Indonesia, maka kita mengacu ke hukum di Indonesia yang ada. Jadi semua server kita ada di Indonesia, jadi kalau misalnya ada apa-apa, dan kita sudah sering kali bekerja sama dengan pihak-pihak berwajib gitu. Misalnya ada yang aneh-aneh gitu, pihak berwajib menghubungi kita, ya kita memberikan secara transparan langsung gitu. Jadi lebih aman karena memang servernya ada di Indonesia sendiri ya Pak, betul, ya, kedaulatan datanya. Kita punya 3 data center, semua ada di Indonesia. Oke, Pak, ini kan semuanya itu pasti butuh trust, karena ini kan soal keamanan ya Pak. Data-data disimpan begitu. Nah, bagaimana Biznet Gio sendiri memastikan bahwa data pengguna ini benar-benar tersimpan dan juga dikelola di wilayah Indonesia sendiri nih Pak? Oke, kalau bagaimana meyakinkan atau ya, bagaimana kalau datanya memang ada di Indonesia itu simpel. Kita ada data center semua di Indonesia. Kita ada di 3 lokasi, satu di Jakarta, satu di mana itu namanya Cimanggis di Jawa Barat, kemudian satu lagi di BSD di Serpong. Oke, Pak, mungkin kalau misalnya tadi untuk meyakinkan para masyarakat Indonesia bahwa memang servernya di Indonesia itu kan tadi sudah terjawab gitu ya oleh Pak Dondi sendiri. Tapi kita tahu persaingan di industri ini justru dari cloud asing gitu. Cloud ini datang banyak seperti paket bundling begitu ya Pak, dari device-nya itu langsung ke cloud yang dimiliki oleh device tersebut begitu ya. Nah, ini bagaimana dari Biznet Gio sendiri melihat hal ini dan apakah ini mungkin dianggap oleh Pak Dondi sendiri sebagai pesaing atau hambatan gitu Pak? Oke, jadi kalau kita mendeskripsikan cloud itu menjadi 2 bagian. Jadi cloud untuk end user sama cloud untuk sisi bisnis atau untuk power users gitu ya. Nah, untuk end users memang kayak sepertinya iCloud atau yang Google Drive itu memang dikhususkan untuk end user. Ya, jadi orang bisa save fotosnya mereka, filenya mereka itu ada di cloud gitu kan. Dan itu bisa banding dengan device. Nah, tapi untuk power user biasanya mereka cloud-nya itu udah berbeda. Mereka tuh jenisnya adalah mungkin butuh mesin tanpa harus mereka punya mesinnya secara fisikal gitu. Jadi mesinnya itu ada di cloud. Nah, itu yang kita fokus ada di situ sebenarnya. Berarti targetnya lebih B2B atau bagaimana? Kita define B2C dan B2B-nya itu agak sedikit berbeda. Jadi B2C-nya itu buat kita adalah power users yang tadi saya bilang, itu developer, kemudian ada juga mahasiswa yang mau belajar tentang sistem jaringan, belajar tentang pemrograman. Nah, itu power usernya kita, itu B2C-nya kita. Kemudian B2B kita mulai dari SME sampai dengan enterprise. Jadi SME enterprise, kemudian juga beberapa startups itu juga menjadi customer kita. Itu yang kita sebut B2B-nya kita. Oke, ini sebenarnya tadi saya menarik juga gitu ya Pak Dondi terkait dengan usernya itu juga ada dari pelajar begitu. Betul, pelajar dan mahasiswa. Oke, itu Bapak mungkin bekerja sama dengan sekolah atau bagaimana? Nah, untuk pelajar dan mahasiswa itu kita banyak bekerja sama dengan kampus, kemudian dengan komunitas. Jadi kayak semacam kayak di WordPress gitu kan, ada komunitas WordPress, jadi orang bisa blogging dan lain sebagainya, itu kita ada beberapa kerjasama dengan beberapa komunitas tersebut. Oke, Pak Dondi, mungkin dalam konteks regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi begitu ya, dan juga peraturan Kominfo, ini sejauh ini
solusi Bisnet Geo ini apakah sudah memenuhi standar compliance yang diwajibkan dalam undang-undang tersebut, Pak? Sudah pasti kita comply. Jadi kan kita perusahaan Indonesia, pasti, ya. Kalau kita nggak comply, pasti nanti akan ada sanksi dan lain sebagainya. Kita udah comply dengan Kominfo, jadi apa namanya ada pendaftaran untuk public company yang perusahaan yang memberikan layanan publik untuk elektronik. PSI kalau saya nggak salah, itu kita udah comply. Kemudian dari sisi apa namanya PDP juga kita lagi nunggu peraturan pemerintahnya juga. Kita lagi nunggu untuk kita bisa comply ke situ. Oke, Pak, ini kan kalau tadi dibilang bahwa data misalnya disimpan di Indonesia dengan cloud lokal itu kan memenuhi regulasi gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dari keamanan sendiri gitu ya, Pak. Kalau misalnya memakai cloud luar itu apa resikonya lebih tinggi apa gimana sih, Pak, sebenarnya? Sebenarnya resikonya itu balik lagi kan kalau memang dibilang data itu harus di Indonesia, kalau untuk pemain lokal karena datanya itu udah pasti di Indonesia karena data centernya ada di Indonesia. Pemain global kita nggak tahu data centernya kan ada di mana-mana gitu. Apakah data yang disimpan di Indonesia itu benar-benar di Indonesia atau direplikasi di luar kita juga nggak tahu gitu. Jadi kalau lokal, misalnya ada dari apa namanya pihak berwajib gitu ya, pengen tahu bahwa data itu benar-benar ada di lokal ya. Kalau pemain cloud lokal itu pasti ada di Indonesia. Di Indonesia gitu ya. Betul. Oke, Pak, mungkin kalau tadi kan Bapak bilang industrinya tuh ada banyak gitu ya. Nah, sebenarnya gitu, industri apa sih, Pak, yang sebenarnya itu membutuhkan untuk memakai cloud yang spesifik harus dari cloud lokal? Menurut Bapak Doni sendiri? Sebenarnya yang paling butuh, yang paling cloud lokal itu adalah data-data yang sangat krusial. Contohnya mungkin, Pak? Kesehatan. Oke. Jadi data kesehatan itu kita mau nggak mau, kan kita nggak mau data kesehatan kita diambil oleh pihak asing kan ya. Data genom kita misalnya gitu. Nah itu yang menurut saya paling krusial untuk harus ditaruh di lokal. Kemudian data-data yang krusial, data pemerintahan. Itu sebenarnya kan mungkin sifatnya adalah sangat rahasia gitu ya. Itu yang seharusnya memang harus ditaruh di lokal. Even kayak misalnya pemerintah Amerika sendiri gitu ya. Mereka memang mereka nggak punya server sendiri, mereka nggak punya data center sendiri. Mereka pakai pihak ketiga juga gitu ya, pemain cloud-nya Amerika gitu, tapi khusus untuk pemerintah. Nah, terkait dengan data-data krusial itu seperti data kesehatan yang tadi Pak Doni udah ngomong, terus data pemerintahan gitu ya. Nah, sejauh ini kalau dari Bisnet Geo sendiri apakah menyimpan data-data itu atau mungkin pemerintah itu sudah menjadi salah satu rekanan? Kalau untuk kesehatan kita memang ada kerjasama dengan beberapa pihak ya, rumah sakit, klinik dan lain sebagainya. Tapi untuk pemerintahan ya masih sedikit sekali. Karena pemerintah kita lebih suka taruh di cloud luar. Nah, mungkin tanggapan Bapak bagaimana tuh dengan pemerintah yang menaruh data-datanya dengan cloud luar? Ya itu juga saya bingung sih sebenarnya. Kenapa mereka lebih pilih di luar daripada taruh di dalam negeri? Oke, mungkin